Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Sudah siap belajar hari ini? Sebelum mulai belajar, jangan lupa membaca doa terlebih dahulu ya. Nah, kembali lagi di pembelajaran tematik. Hari ini kita akan masuk ke tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 6. Pembahasan pertama yaitu menggali informasi dari teks sejarah yang dibaca. Sebelumnya, apa kalian sudah mengetahui apa itu informasi? Informasi merupakan keseluruhan isi dari sebuah teks. Informasi dapat diperoleh dengan cara menjawab pertanyaan. Sekarang kalian baca teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sebuah teks pasti memiliki informasi di dalamnya, dan temukan informasi apa saja yang kalian dapatkan di dalam teks tersebut. Selanjutnya, mendiskusikan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Proklamasi kemerdekaan memiliki makna mendalam bagi bangsa Indonesia. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah sebagai berikut. Ayo kalian baca teks berikut ini. Inilah pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia oleh Insinyur Soekarno. Pembahasan selanjutnya menjelaskan cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Penyesuaian diri disebut juga dengan adaptasi. Berikut beberapa contoh penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Yang pertama, kaktus. Kaktus merupakan jenis tumbuhan yang hidup di daerah yang kering dan panas. Kaktus mempunyai akar serabut yang lebat dan panjang yang dapat masuk jauh ke dalam tanah untuk menyerap lebih banyak air. Selanjutnya, eceng gondok. Eceng gondok merupakan tumbuhan air atau hidrofit. Eceng gondok melakukan penyesuaian pada batang, daun, pangkal daun, dan akarnya. Yang ketiga, teratai. Teratai memiliki daun yang lebar untuk mempermudah penguapan air. Batang teratai memiliki rongga-rongga udara yang berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Selanjutnya, bakau. Tumbuhan bakau hidup di daerah perairan dengan kadar garam yang tinggi dan berlumpur. Lingkungan yang berlumpur sangat miskin oksigen. Untuk memperoleh oksigen, bakau menumbuhkan akar napas yang berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara. Yang selanjutnya, kantong semar. Nah, berikut ini adalah penjelasan tentang tumbuhan kantong semar. Nah, ini adalah contoh tumbuhan kantong semar, di mana ada serangga yang tertangkap di dalam daunnya. Yang selanjutnya, Venus. Tumbuhan Venus juga merupakan pemakan serangga. Daun Venus berengsel dan berbulu. Daun tersebut terbuka menunggu serangga hinggap. Ketika serangga hinggap, kedua bagian daun akan mengatup dengan cepat. Yang terakhir, Drosera, tumbuhan lain juga yang merupakan pemakan serangga. Nah, ini adalah contoh serangga yang terperangkap oleh tumbuhan Drosera. Pembahasan selanjutnya tentang menuliskan pengalaman hidup rukun dalam kehidupan di sekolah. Bermain bersama teman dengan berbagai suku merupakan salah satu contoh hidup rukun di sekolah. Ayo, sekarang coba tuliskan pengalamanmu mengenai hidup rukun di sekolah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cara tumbuhan melindungi diri dari pemangsa. Salah satu ciri makhluk hidup adalah mampu beradaptasi terhadap lingkungan tempat hidupnya. Salah satu tujuan adaptasi yaitu melindungi diri dari pemangsa. Nah, berikut ini beberapa contoh cara tumbuhan melindungi diri dari pemangsa.
Yang pertama, melindungi diri dengan duri. Beberapa tumbuhan melakukan perlindungan diri dengan menggunakan duri yang ada pada tubuhnya. Contohnya seperti kulit buah yang berduri pada nanas. Yang kedua, melindungi diri dengan getah. Ada pula tumbuhan yang melindungi diri dengan menghasilkan getah. Tumbuhan tersebut akan mengeluarkan getah jika dilukai. Contohnya getah pada pohon karet. Yang ketiga, melindungi diri dengan racun. Beberapa tumbuhan dapat menghasilkan racun untuk melindungi dirinya. Contohnya tanaman kecubung. Selanjutnya, melindungi diri dengan rambut. Beberapa tumbuhan memiliki rambut di permukaan tubuhnya untuk melindungi diri dari pemangsa. Rambut tersebut disebut juga dengan lugut. Lugut mengakibatkan rasa gatal jika mengenai kulit, contohnya pada tunas bambu. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan menguraikan informasi teks sejarah dalam bentuk peta pikiran. Kita dapat menguraikan sebuah informasi dengan cara membuat daftar pertanyaan. Berikut ini penggunaan kata tanya dan fungsinya. Bacalah teks berikut ini dan buat daftar pertanyaan menggunakan peta pikiran. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang akan dihadapkan dengan keragaman. Beberapa di antaranya, keragaman agama, keragaman adat istiadat, dan keragaman karakteristik individu. Untuk itu, sikap saling menghargai dan menerima perbedaan penting diterapkan agar kerukunan dalam masyarakat dapat tercipta. Selanjutnya, menceritakan kegiatan memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai masyarakat dari sebuah negara yang kini sudah merdeka, kita harus dapat memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Ada berbagai cara dalam mewujudkan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Menjaga kerukunan antar anggota keluarga juga termasuk dalam mewujudkan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mengikuti upacara bendera dengan tertib juga termasuk upaya memberi makna bagi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saling membantu dengan tetangga yang sedang membutuhkan bantuan juga merupakan sikap memaknai proklamasi kemerdekaan, karena kemerdekaan diraih dengan sikap saling menolong dan bersatu melawan penjajah. Makna dari pepatah yang berbunyi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jika kita bersatu, maka kita akan kuat. Akan tetapi, jika kita tidak bersatu, maka kita akan lemah dan mudah terpecah belah. Kehidupan keluarga yang rukun dan menerapkan nilai persatuan dan kesatuan akan berpengaruh positif terhadap lingkungan sekolah dan masyarakat. Inilah beberapa contoh pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Informasi pada teks dapat diringkas dengan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran memuat ide pokok dalam kalimat utama, lalu diperjelas lagi dalam bentuk kalimat penjelas dan informasi penting lainnya. Bacalah teks tersebut dengan cermat, setelah itu buatlah peta pikiran yang memuat informasi di dalamnya. Cukup sekian pembelajaran hari ini, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.